Kalau Oke, siap. pengennya punya superpower apa? Superpower apa ya super? Dan kenapa? Kalau pengen punya superpower apa? Apa batasannya apa nih superpowernya? Terserah, mau terbang, mau hilangin orang, mau Superpower apa ya? Aduh, saya juga bingung. apapun, mau jalan di atas air, mau ngubah jadi emas, apapun. Saya udah punya superpower dikit nih. Apa? Miss Mary ada uang berapa? Uang lembar, 1 lembar ada nggak? Oh, wah seru nih, seru. Atau siapa yang punya? Coba, nah. Nah, boleh. Oke. Oke. Nah. Ini superpower yang saya miliki ya. Oke. Nih, ini duitnya dari siapa? Tadi? Dari suami saya. Oke. Ya, kita lihat nih. Ini superpower saya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Kayak sulap zaman dulu ya. Iya. Ini uang berapa? 100.000 ya. Sebenarnya tuh kita dalam hidup bisa menemukan pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kadang hidup kita mengalami kesulitan dan kadang hidup kita terpecah jadi 2 dan menemukan sulit kayaknya untuk bisa memperbaiki situasi gitu kan. Gimana hidup yang udah pecah ini bisa jadi satu lagi. Ternyata semua itu ada solusinya. Kalau kita memang benar-benar mau cari jalan dan kalau memang benar-benar kita mau serius dalam hidup itu maka niscaya semua kegagalan kita bisa menjadi balik seperti semula. Wow. Gitulah kurang lebih. Gitu Iya. Gimana? Coba cek tangannya. Tangannya mah aman gitu. Wow. Kok bisa? Nah, kok bisa saya juga bingung dah gimana bisa. Jadi nggak perlu superpower lagi. Nggak Udah perlu. ada superpower. Tapi kalau saya dikasih superpower, sebenarnya bukan superpower ya. Saya mau apa sih? Saya mau kebijaksanaan. Karena kadang tuh ya kita pinter, kita bisa bedakan kapan harus maju, kapan harus mundur. Tapi kita nggak punya kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang mungkin pikiran kita itulah yang benar, itu yang salah. Tapi kita nggak bisa bedain kebenaran dan kesalahan orang itu kan paradigmanya beda-beda tiap orang. Jadi ya saya mau punya kebijaksanaan sih. Kalau memang bisa dikasih sesuatu, saya mau punya kebijaksanaan itu aja. Karena saya rasa saya hidup kurang bijak ya. Iya, tapi Gitu. I admire your answer karena nggak banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Ya, dan saya sangat setuju. Ini baru-baru ini saya juga sempat ngobrol dan saya sempat bilang ke anak-anak muda bahwa harus bisa membedakan yang mana yang pintar, cerdas, dan bijak. Betul. Iya, kadang orang pintar itu, contohnya nih ya, misalnya kalau misalnya orang pintar itu dia punya perencanaan, dia tahu teorinya. Jadi kalau misalnya dia pengen pergi ke gunung, minggu depan saya akan naik gunung hiking 1 minggu. Oke, kalau gitu saya akan bawa gayung untuk bisa mandi. Jadi dia punya perencanaan. Itu orang pintar. Kalau orang cerdas, ya mungkin dia nggak tahu ya, nggak buat perencanaan. Tapi ketika dia udah di gunung, dia butuh mandi, walaupun dia nggak punya gayung, dia lihat kiri kanan, ada batok kelapa nih, ya udah dari batok kelapa bisa dipakai buat mandi. Jadi bisa melihat situasi, keadaan sekitar dan membuat itu berguna. Ya. Nah, orang bijak adalah orang yang tahu kapan harus menggunakan kepintaran dan kecerdasannya. Karena kadang-kadang ya kita kan juga harus tahu ya kapan saatnya sebenarnya kita perlu untuk bisa menggunakan itu di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Betul. Juga gitu. Betul. Jadi ya menurut saya sih paling penting kita kalau punya wisdom, saya rasa itu yang paling penting ya. Jadi kalau bisa dikasih superpower atau kemampuan yang lebih, ya semoga bisa lebih bijak. Amin, amin. Tapi kalau bisa benerin semua uang yang udah rusak sih boleh juga nih. Oh, bisa dong. Oke, ini aku simpan loh. Cuman hubungan aja nggak bisa dibenerin kalau hubungan retak. Oh gitu. Oke, butuh kebijakan untuk mengetahui apakah ini masih bisa diperbaiki atau harus direlakan. Betul sekali. Betul. Oke. Pertanyaan ke-7, pilihan tersulit yang pernah dialamin. Pilihan tersulit yang pernah dialami. Iya. Pilihan dalam bentuk apa nih maksudnya nih? Harus membuat pilihan. Pilihan tersulit yang pernah dialami. Yang harus diambil. Yang harus diambil. Apa ya? Nggak tahu ya, saya kadang random juga sih ya. Jadi nggak ada yang sulit-sulit amat. Kadang juga pilihan saya banyak yang salah juga. Jadi ya
nggak ada yang sulit-sulit amat ya, apa ya, nggak ada sih, nggak kepikiran ya sampai sekarang pilihan tersulit yang harus. Karena setiap mengambil keputusan pasti benar-benar dipertimbangkan. Ngambil keputusan dahulu. biasanya kolektif. Jadi kalau di perusahaan ya kita ada rapat mingguan, terus operasional harian itu kolektif. Jadi semua sama-sama memberikan input, lalu ambil keputusan. Dan kurang lebih begitu. Begitu juga untuk investment, saya runding dengan tim investment, yang mana yang investmentnya yang paling masuk akal, yang nggak masuk akal, baru ambil keputusan. Jadi kalau sulit, semua keputusan ya sulit, tapi dibilang sulit ya mudah juga, dibilang mudah ya sulit juga. Cuman nggak ada yang sampai harus mikir, aduh iya nggak ya, nggak ada sih. Jadi, karena balik lagi saya hidup di bawah santai aja. Apa sih the worst can happen? Ya udahlah, gitu kan. Kalau kita udah kepusingan ya itu yang justru jadi susah, semuanya jadi susah. Karena walaupun sebuah keputusan hasilnya salah pun, dari yang salah itu bisa diperbaiki dan bisa jadi baik lagi. Betul. Gitu kan, kalau mindsetnya kita benar. Betul. Iya. Oke, jadi nggak ada yang sulit ya. Termasuk sekarang, apakah ada keputusan sulit nih? Apakah sekarang keputusan sulit, entertainmentnya harus gimana? Nggak ada mitigasi yang kita lakukan. Ada beberapa memang perusahaan yang lagi goncang, ya. Tapi ada mitigasi yang kita lakukan, dan mitigasi yang dilakukan juga saya yakin bisa membuahkan hasil. Jadi nggak ada yang terlalu sulit. Gimana? Hidup ini kan, ya nggak tahu ya. Saya hidup ini batas kesulitan itu udah ditaker menurut saya sama Tuhan. Jadi manusia itu akan diberikan cobaan, nggak akan melebihi kemampuannya. Jadi nggak usah seneng berlebih, nggak usah nangis berlebih. Segala sesuatunya udah ditaker. Itulah kehidupan kita. Selama kita nggak terlalu sedih akan sesuatu, nggak akan terlalu seneng akan sesuatu. Kalau kita jatuh nggak akan luka, kalau kita terbang nggak akan jumawa. Jadi santai aja, bawa santai. Menurut saya sih begitu. Iya. Setuju. Nggak nyangka kan ternyata seorang Rudy Salim ini sangat bijak. Sebenarnya udah sangat bijak loh. Iya. Tapi benar sih. Maksudnya seringkali kan orang melihat hasil akhirnya aja kan, outcome apa yang dilihat, mobil-mobil mewahnya, kekayaannya, kenalan-kenalannya gitu. Tapi saya sungguh-sungguh percaya bahwa semua itu bisa didapatkan karena dari hasil pemikiran dan perasaan yang baik dan benar. Karena apa yang dirasakan dan dipikirkan yang di dalamnya ini loh yang akhirnya membuat output yang bagus dan bermanfaat. Benar, saya selalu percaya sama proses ya. Tidak ada yang instan menurut saya. Tapi bukan berarti instan itu salah. Nggak salah juga, memang ada juga artis misalnya yang tiba-tiba kaya, atau orang kalau di luar negeri ada jackpot lotre gitu ya, langsung kaya. Nggak salah juga, tapi salahnya apa? Setelah mendapatkan itu, ternyata pola hidupnya jadi berubah. Banyak sekali kalau kita Google ya, pemenang lotre itu ternyata nggak sampai setahun miskin lagi, balik lagi, karena ternyata pola hidupnya berubah, tidak bisa menerima kenyataan yang instan tadi tersebut, jadi nggak bisa dihandle dengan baik. Dan banyak juga artis yang star syndrome kan, begitu dapat terkenal berubah jadi sombong dan lain-lain, hilang juga akhirnya. Kalau pejabat mungkin ada power syndrome juga ada. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin ya jangan terlalu merasa tinggi, jangan juga terlalu merasa rendah gitu. Santai aja. Nikmati hidup. Betul. Selama masih bisa. Iya, santai aja.